Yuk. minum. Apaan nih? Ada bawa bapak nih. Mau Kok nggak nawarin? bilang-bilang? Hah? Apaan? Kuliah ternyata nggak bilang-bilang mau ngapain? Aduh bapak-bapak ini teman-teman saya loh. Ini ada apa nih? Mau nawarin kopi. Oh, apa? Nawarin Dari kopi? Medan, dari Papua, dari Toraja. Maksudnya? Nawarin kopi? Jualan. Saya jualan ini. Itu sepedanya di depan tuh. Starling. Udah siap. Oh sombong. Siap diiniin. Pakai masker nggak sepedaannya? Nah, Pakai masker dong. Jangan gitu. Nggak benar-benar Gilang. Ini apa? Kok tiba-tiba bawa kopi? Kan di sini kan aku udah punya supplier. Udah Siapa tahu punya kurang, beda. kopinya lebih enak loh. Ya enggak lah. Ini suppliernya petahana. Maksudnya ini supplier yang udah lama gitu. Itu udah mau habis kan? Ini pesaing nih, Udah mau jangan-jangan. habis, udah mau habis ini. Ya nggak bisa lah, masa disambung-sambungin kayak gitu. Kemarin kan ngasih tender ke saya pengadaan kopi. Saya Waduh. menang nih. Saya dong harusnya ngasih dong. Aduh, ini zaman-zaman kayak gini nih Pak, serba terbuka kayak gini bingung juga ya. Gimana mau nggak jadi? Aduh, gimana? Tapi lagi zaman pandemi gini Kenapa kayaknya emang? sulit deh, ekonomi sulit. Saya mah siap. Kalau kopi Kayaknya nggak jangan mau, kopi deh. masker. nah. Nah tuh, bapaknya seneng tuh. Tunggu deh, kok Pak Imran yang malah jadi gitu? Kenapa Pak? Kemendagri Situasi lagi pandemi ini mencari masker. Pasti lebih ini, Lebih cocok kan, Pak? lebih cocok. Ya, yang dicari ini. Cocok buat apa Pak? Untuk kesehatan, Buat- keamanan. Oh kirain buat alat peraga kesehatan pas kampanye. Wah iya bisa juga ya. Bener juga. Ya udah gini, gimana kalau ikutan sambil ngobrol, duduk. Ini Ya. kan menawarkan sesuatu yang beda nih. Kita Ya. ajak ngobrol soal pilkada gimana? Oh, boleh. Duduk ya. Ya, boleh, Duduk boleh, ya. boleh. Tapi kopi enggak ya? Aku setia loh. Kopi enggak tapi diambil. Aku sih. Itu Contoh. apa? Contoh buat siapa tahu mau ditunda 2021 Oh, ya, gitu. Enggak ya Pak ya? Oke. Nggak duduk deh. Pak, tapi ini menarik loh bagaimana kemudian momen pilkada ini membuat orang-orang jadi kayak Gilang. Iya. Padahal kan Gilang ini kan seorang stand up comedian. Iya. Tapi sekarang di masa pandemi aja jadi jualan masker loh. Panggungnya nggak ada soalnya. Panggungnya nggak ada ya? Tutup semua kan, nggak bisa. Oh iya benar dulu. juga ya, harus patuh ya. Iya. Harus taat pada Patuh, aturan betul. gitu. Tapi mau jadinya jualan masker. Iya, yang lagi rame aja saya. Yang lagi lakuin rame. pokoknya, ya. Jualan yang lain-lain gitu enggak? Hah? Nggak pakai jualan yang lain-lain gitu kan? Nggak usah. Nggak ya? Nggak usah ya? Mas Gilang kreatif itu. Iya. Menyesuaikan dengan kondisi Betul, yang Pak. ada. Oke, tapi ngomong-ngomong Tahu peluang nih. Iya. tahu peluang. Oke, tapi kalau ngomongin pilkada ternyata Pak belum tentu semua orang merasa bahwa pilkada yang dilaksanakan nanti Desember nanti itu adalah peluang yang baik untuk demokrasi kita. Boleh ya? Nitya sempat nanya-nanya sama orang-orang bagaimana pendapat mereka soal pilkada, pesta demokrasi yang akan dilaksanakan serentak di bulan Desember nanti. Coba kita cek dulu. Gak setuju sih, kan ini pandemi. Berpotensi mengumpulkan orang kan banyak banget tuh. Kita nggak tahu penyakit orang dibawa ke situ kan. Gak harus dipaksain juga sih pilkada, buat apaan? Pasti anggarannya jauh lebih besar. Karena kan nanti harus ada perlengkapan atau peralatan khusus seperti hand sanitizer. Terus yang celup-celup jari itu harus masing-masing kan, pasti anggarannya jauh lebih besar. Kalau menurut saya seperti itu. Negara bakal ngeluarin dana yang lebih besar lagi. Mendingan pakai yang lain aja. Loh, kok bisa ya? Setahu saya untuk pelaksanaan pilkada itu otomatis akan menghimpun orang dan otomatis bukannya berkurang nanti bisa menambah. Itu maksudnya seperti apa? Kita juga nggak mengerti. Tolonglah kalau bisa ditundakan dulu lah masalah pilkada ini. Bukan makin semakin turun semakin banyak nantinya. Tentu saja saya setuju ya, karena memang harus ada pemimpin baru mungkin di daerah-daerah. Tapi maksud saya kalau ini kan lagi COVID gitu, ada cara lain nggak sih gitu, kayak alternatif lain? Ini kan sekarang era digital gitu yang digembar-gemborkan pemerintah bahwa 4,0. Pasti di sana rame. Sekarang kan musim COVID kayak gini pasti kan bahaya buat kita. Kalau nggak ikutan ini ada itunya nggak ya? Ada sanksinya nggak ya? Waduh. Lang, kamu jangan respect sistem yang terakhir ya. Kayaknya udah kayak nggak ikutan gimana ya, ide bagus jangan gitu ntar dimarahin loh sama Tapi tadi saya senang yang itu loh. Itu nanti buat yang celup-celup jari. Apa maksud dia tadi tuh celup-celup jari ya? Iya. Kalau Nitya sih ngeliatnya gini, kita menanti pasti kan pesta demokrasi ya, Pak Imran. Tapi kan apa iya harus sekarang? Why has to be now? Ini pas ngetok palunya tuh pertimbangannya apa? Aside dari Pak Tito bilang ini bisa memutar perekonomian dan lain-lain ya Pak gitu. Kenapa harus sekarang? Iya, pertanyaannya kembali lagi, apakah ini pandemi COVID-19 ini bisa diprediksikan akan berakhir tahun 2021, 2022 atau 2023? Ya.
Itu pertanyaan ini. Ya, nggak ada yang bisa prediksi. Tidak ada yang bisa, satupun itu ahli belum bisa memprediksi bahwa pandemi ini akan berakhir 2021, 2022 atau 2023. Nah, yang harus kita pikirkan juga, secara undang-undang ya, sudah diamanatkan bahwa yang namanya pilkada itu 5 tahun sekali. Ya. Hak politik masyarakat itu harus dipenuhi oleh pemerintah. Oke. Ya. Kalau kita melihat itu tahun 2020 ini, ya, ini pas 5 tahun itu di beberapa daerah yang akan melaksanakan pilkada. Kemudian dari aspek yang lain, ini terkait dengan beberapa yang kita kutip tadi, kekhawatiran tadi masalah anggaran. Sebenarnya anggaran pun itu sudah teranggarkan dengan baik itu melalui APBD. Bahkan tahun 2019 yang lalu setiap 270 pemerintah daerah ini sudah melakukan NPHD, naskah perjanjian hibah daerah kepada penyelenggara pilkada. Ya. Yang Tapi kan KPU situasinya dan sekarang Bawaslu. berubah dengan cepat, Pak, gitu. Banyak kemudian daerah yang, saya nggak ngomongin soal masuk zona oranye, zona hijau atau zona apa, nyatanya kan semua daerah nih struggle banget gitu kan untuk memastikan bahwa warganya ini terbebas dari COVID gitu. Artinya dengan ini kondisi pandemi seperti ini, berarti mekanisme setiap tahapan penyelenggaraan pilkada itu harus betul-betul kita sosialisasikan. Setiap orang itu harus patuh kepada protokol kesehatannya. Mungkin nggak Pak Aban? Ini kan udah masuk coklit berarti ya? Iya. Coklit kan nggak bisa terhindarkan dong. Harus ketemu loh, harus datang, harus ke rumah gitu. Ya memang begini. Jadi bahwa ini kan sudah menjadi pilihan politik, ya. Sudah diputuskan, ya kan. Dan Perpu juga keluar, Ya. Perpu 2/2020 sebagai bagian dari landasan hukum. Akhirnya gitu ya Pak ya? Akhirnya gitu kalau Sebagai penyelenggara kami, Ya. sebagai penyelenggara mau nggak mau harus siap. Tentu ada prasyarat kami siap itu. Pertama adalah, prasyarat utama adalah kesehatan. COVID itu harus diutamakan. Artinya maka seluruh penyelenggaraan tahapan ini harus menggunakan protokol COVID. Hari ini memang saat ini kita memasuki dua tahapan yang memang bersinggungan dengan publik, yaitu tahapan verifikasi dukungan bakal calon perseorangan, Pervak, itu dan coklit. Ya. Dua-duanya sama terjun ke masyarakat untuk memastikan apakah you mendukung atau enggak bakal calon ini. Yang coklit juga memastikan apakah ini memenuhi syarat enggak, KTP-nya masih ada enggak, itu kan. Ini memang sekali lagi ada relasi dengan masyarakat. Maka dalam hal ini ketentuan protokol COVID harus dipatuhi oleh penyelenggara dan juga oleh masyarakat. Tapi nggak semuanya ngerti Pak, itu Gilangnya bingung nih. Ini Pak, saya kira begini, kepatuhan ini harus menumbuhkan kesadaran, ya, kultur baru, karena ini di tengah pandemi COVID. Saat dia mulai ada tanya masyarakat, Pak, saya nggak punya masker, Pak. Tanggung jawab negara untuk memfasilitasi masker pada masyarakat itu. Nah ini Pak, saya ingat kemarin tuh waktu awal-awal pandemi aja ada bupati yang bikin bagi-bagi sanitizer sama masker, malah jadi ngumpul orang, malah desek-desekan. Udah gitu sanitizernya ada foto dia lagi Pak, ada foto-fotonya Pak. Nah itu kan takutnya antara kampanye dan bansos jadi nabrak nih. Ini sebenarnya kampanye emang dia kampanye apa bantuan pemerintah sebenarnya ditempelin foto beliau-beliau itu Pak. Makanya aturan yang terkait dengan setiap proses penyelenggaraan tahapan pilkada lanjutan ini kan sudah diatur juga oleh KPU melalui Per-KPU nomor 6. Artinya setiap tahapan itu sudah dijelaskan protokol apa yang harus diterapkan. Gitu. Misalnya tadi ada yang menyatakan, tadi Mas Gilang katakan bagaimana nanti kita ketika berhadapan dengan dengan orang coklit contohnya seperti yang disampaikan oleh Pak Haban. Itu sudah jelas protokol ketika melakukan coklit, penyelenggaranya, petugasnya itu harus memakai masker, harus menggunakan sarung tangan, udah itu harus menjaga jarak. Demikian juga nanti misalnya tadi kekhawatiran terkait dengan ini kampanye dan lain sebagainya, itu juga sudah ada protokol COVID-nya yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kontestan yang ada di pilkada tahun 2020. Tapi ada nggak protokolnya supaya bebas politisasi bansos? Jangan dijawab Pak, saya mau ngasih kopi buat Gilang supaya dia nggak mempengaruhi saya buat beli kopi yang lain. Sebentar ya.
Kayak bikinin kopi buat Pak Aban. Jangan dijawab dulu Pak, nanti di sini saya bawain makanan, tenang aja. Barulah kemudian ditetesi tinta. Jadi kalau dulu Nyelupin, kita yang menyelupkan. Ya, menyelupkan dalam tinta. Nah, sebetulnya pabrik tinta sudah kita mintai pendapat ya. Virus itu tidak akan hidup di dalam tinta. Nih loh, sebagai petahana, ya enggak. Sebagai ini menyajikan, Terima kasih. menawarkan sesuatu, tapi nggak pakai digital ya Pak? Enggak. Ini paling enak di sini nih. Paling enak. Paling enak dan ada capnya. Ngopi. Ini yang bikin enak ya. Itu yang bikin enak. Siapa tahu bisa memuluskan roda perekonomian di Iya tengah dong. pandemi. Enak ya. Tuh Pak Aban dijawab dulu dong. Oh ya. Sebelum saya punya kejutan Mas nanti Gilang. habis ini. Ya, Jadi terkait soal itu dalam bahasa kami di undang-undang disebut sebagai potensi abuse of power. Oh iya betul, Penyalahgunaan abuse of wewenang. power ya. Jadi memang itu salah satu potensi pelanggaran ketika di dalam tahapan kampanye, kemudian ini pas di tengah pandemi COVID. Betul, kan. ada bansos. Ada bansos. Iya. Ya. Nah, tentu harapan kami adalah agar para bakal kandidat ini, bakal calon ini, khususnya yang petahana, ini harus punya etika berpolitik. Jadi kalau itu memang bantuan dari pemerintah kota, ya sampaikan itu pemerintah kota. Yeah. Kalau ini bantuan pemerintah pusat, sampaikan pemerintah pusat. Jangan diklaim sebagai bantuan pribadi sebagai bakal pasangan calon. Lagi ditempel foto Ya, gitu, masyarakat Pak. itu sudah pinter lah. Harusnya. Jangan Ya. dibohong-bohongi gitu. Betul. Kan? Jangan dibohongi gitu. Kan? Betul. Manusia sudah pinter. Nah, ini memang beberapa daerah sudah ada potensi itu. Bahkan kami sudah tindak lanjuti, ada di Jawa Tengah juga ada, di Sulawesi juga ada. Oh, oke. Ini wilayah juga, wilayah dari Kemendagri untuk bisa membuat regulasi yang lebih mengatur soal itu. Satu gini, ini kan gugus tugas itu diketuai oleh ex officio bupati wali kota. Nah, kalau itu diketuai oleh bupati wali kota yang ex officio atau gubernur, potensinya lebih besar lagi karena dia punya kewenangan sebagai kepala gugus tugas. Maka tentu kami berharap Kemendagri punya aturan misalnya bahwa kalau di daerah yang potensi petahana, maka jangan dia menjabat sebagai ketua gugus tugas karena tadi misalnya tadi bansos beras ditempeli gambarnya padahal itu bantuannya pemerintah kota itu kan. Hand sanitizer tempeli gambarnya. Jadi mau cuci tangan biar ingat muka dia terus Pak. Ini siapa ini? Maka. Ya. Jadi memang kekhawatirannya banyak ya. Tapi supaya membantu kita terjawab nih kekhawatirannya nih Lang, kan kayaknya kamu punya banyak pertanyaan. Iya tentu. Banyak pertanyaan berarti akan milih dong. Milih dong. Akan milih ya, benar ya. Ya oke. Nitya punya mau ngundang seseorang nih. Wah ini orangnya aduh sibuk banget nih. Nggak kalah sibuk sama Pak Aban sama Pak Imran dari jam begini. Kita coba video ini ya, video call ya. Pak Arief. Halo. Hai Pak Arief. Pak ditanya ini loh, ini sama dua gengnya ini loh Pak. Satu geng katanya mana nih kok trio Musketeersnya nggak ngumpul nih. Sibuk ya Pak ya. Ini semua kan udah prosesnya sudah mulai berjalan, swab sudah, kemudian simulasi juga sudah. Tapi kan pertanyaan besarnya kan berapa persen kemudian anggarannya ini sudah bisa terrealisasi untuk memastikan bahwa ya nanti akan berjalan dengan baik gitu loh Pak. Ya, yang pertama saya sudah dapat konfirmasi lebih dari 190 daerah, ya, lebih dari 190 daerah anggarannya sudah ditransfer 100%. Itu anggaran yang APBD. Ya. Di tengah pandemi COVID-19, KPU RI juga mengajukan tambahan anggaran. Berapa tuh Pak? APBN. Anggaran untuk APBN itu totalnya 4,7 triliun. Wow. Itu yang Di tahap pertama sudah ditransfer 941 miliar untuk KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Nah di tahap kedua kami mengajukan untuk dicairkan pada bulan Agustus sebesar 3,2 triliun. Nanti di tahap ketiga kami mengajukan dicairkan di bulan Oktober. Nah kalau 3 tahap ini sudah dicairkan semua, maka persoalan anggaran sudah selesai, ya. Nah, yang kedua tentu yang cukup berperan adalah kesiapan SDM-nya. SDM-nya sampai hari ini mulai dari jajaran di KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, kemudian PPK, PPS,
sampai dengan PPDB. Karena memang tahapannya baru sampai dengan coklit, sampai dengan PPDB ini semua sudah siap. Tidak ada dilaporkan ada gangguan sehingga ada petugas yang tidak dapat menjalankan tugas. Itu belum ada laporan terkait dengan hal Walaupun tersebut. jalan masih panjang ya Pak Arief ya, Masih tentu kan panjang. masih harus berkala sampai nanti Desember. Nanti bulan November kita akan melakukan rekrutmen KPPS. Nah itu yang jumlahnya cukup besar. Kita ada lebih dari 300.000 TPS. Setiap TPS jumlahnya 7 KPPS dan 2 Linmas. Jadi 9 kali 300.000 itu ya kurang lebih ada 2,7 juta orang nanti yang akan kita rekrut. Sebelum ngomongin lebih jauh soal SDM Pak Arief, pertanyaannya kan tadi masih berkait sama anggaran nih. Dananya kan pandemi ini kan luar biasa. Cobaannya luar biasa, perubahannya luar biasa. Sesignifikan apa dalam kondisi pandemi ini sampai harus mengajukan, sampai ada intervensi APBN juga, sampai harus, kan kita ngomongin APD-nya harus ada, harus nambah. Apalagi katanya usulannya masker jadi alat peraga ya Pak? Jadi dua hal menjadi kepentingan kita bersama sebetulnya. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi, dua hal harus menjadi perhatian kita. Pertama kesehatan, kedua keselamatan. Nah, untuk mendukung dua hal ini agar tercapai, maka diperlukan perangkat tambahan. Perangkat tambahan itu sebagaimana diketahui oleh publik, ditetapkan oleh WHO, pemerintah gitu ya, sudah mengatur semua. Ada masker, ada face shield, ada sarung tangan, hand sanitizer. Jadi beberapa perlengkapan, termasuk perlengkapan yang melindungi diri secara utuh, secara penuh. Itu pakaian hazmat. Jadi pemilih yang pada hari pemungutan suara berstatus positif COVID-19 itu tetap akan dilayani nanti oleh penyelenggara pemilu. KPU dan Bawaslu akan bersama-sama nanti datang atau mendatangi pemilih yang sedang berstatus COVID-19. Nah itu mereka akan menggunakan peralatan APD yang paling lengkap. Ya, jadi sampai dengan pelindung diri, jadi menutup kira-kira ya menutup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oke, jadi supaya hak pilihnya itu tetap bisa digunakan, tapi tidak menambah angka ya, karena kan sampai sekarang saja sudah lebih dari 80.000 ya, hilang ya. Kita semua khawatir loh dengan kondisi gini. Saya boleh ke Pak Arief nggak? Oh boleh, Pak Arief, boleh. Lapanya teman saya Pak jualan masker tadi katanya siapa tahu. Pak Arief itu kan kalau petugasnya Pak pakai APD segala macam. Nah buat yang pemilihnya nih Pak, tadi masyarakat tuh ditanya penasaran nih gimana nyoblosnya pakunya atau celup tintanya, itu kan satu gitu ya, penularan juga. Iya satu-satu, apa setiap paku habis dipakai dibuang, apa tintanya bawa sendiri, apa gimana Pak enaknya Pak untuk yang pemilihnya? Pada hari Rabu yang lalu kita sudah mengadakan simulasi pemungutan suara. Nah di situ di setting persis seperti saat hari pemungutan suara, ya. Bagaimana para pemilih ngantri, bagaimana kemudian pemilih sebelum masuk ke TPS itu dikontrol suhu tubuhnya. Kemudian ketika masuk, pemilih diberi sarung tangan. Sebelum masuk dia harus cuci tangan dulu, ya. Kemudian ketika masuk dia diberi sarung tangan plastik. Nah gunanya apa? Semua barang yang dia pegang pada saat berada di TPS itu dia terlindungi. Dia memegang surat suara, dia menyentuh meja, dia menyentuh paku untuk mencoblos, ya. Kemudian dia menyentuh alas meja untuk alas meja yang digunakan untuk mencoblos. Dia terlindungi semua. Sampai kemudian memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Nah, barulah sebelum dia keluar, dia membuka sarung tangan plastiknya, dibuang ke tempat sampah yang sudah kita sediakan, barulah kemudian ditetesi tinta. Jadi kalau dulu menyelupin, kita yang menyelupkan. Ya, menyelupkan dalam tinta. Nah, sebetulnya pabrik tinta sudah kita mintai pendapat ya. Virus itu tidak akan hidup di dalam tinta. Karena zat-zat yang terkandung di dalam tinta itu ada alkohol, ada macam-macam lah, ada zinc, ada segala macam, itu membunuh kuman sebetulnya.
Nah, tapi kami kan khawatir nanti publik berasumsi atau beropini berbeda gitu ya. Maka kita mengambil metode meneteskan. Jadi tinta itu diambil dengan alat pipet itu, kemudian diteteskan ke salah satu jari pemilih, barulah kemudian pemilih keluar. Nah, ketika pemilih keluar pun kita minta kemudian setelah itu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan. Jadi sangat terlindungi sebetulnya pemilih ketika datang. Nah, bahkan ketika pemilih datang ke TPS, protokol kita kan sekarang orang keluar rumah harus menggunakan masker. Ya, betul. Andaikan dia datang ke TPS dan tidak menggunakan masker, maka kita sediakan, kita berikan masker supaya ketika dia masuk ke dalam lingkungan TPS itu menggunakan alat pelindung diri juga. Termasuk untuk pemilih yang ketika dilakukan tes suhu tubuh, ternyata suhu tubuhnya melampaui 37,3 derajat Celcius, maka dia akan diarahkan ke bilik suara yang berada di samping TPS. Jadi dia tetap berada di lingkungan TPS, tapi berada di paling sebelah, kalau kita menghadap ke sini itu sebelah kanan lah gitu ya. Nah, dia di situ, jadi dia tidak perlu masuk ke dalam tengah TPS. Dia dilayani di situ, setelah selesai pun dia bisa langsung pulang. Jadi nggak perlu ngantri yang suhunya lagi panas-panas itu. Oke. Gitu. Oke, konternya beda gitu. Ya, dikucilkan, agak dikucilkan dikit lah. Konter gitu. Ya. Dilihatin sama yang nyoblos normal, jauh di sana sendiri. Ya. Tapi maksudnya gini, artinya diyakinkan bahwa semua orang tetap akan bisa menggunakan haknya untuk memilih gitu. Nah, masalahnya kan pertanyaan lanjutannya nih Pak Arief, yang dipilihnya ini gimana? Jangan sampai justru malah mereka menjadi penyebab kerumunan tadi, penyebab kemudian politisasi bansos dan lain-lain. Kita boleh bahas itu nanti setelah ini. Nitya kan tadi janji bawain makanan, lupa ya. Abis ini bawain. Pak Arief tetap nyambung dulu ya Pak ya di Zoom-nya ya. Nitya mau bawain sesuatu kita. Iya, makanya delivery ya Pak ya. Iya, oke, sip. Langganan ini, langganan kesayangan. Sebentar ya Bapak-bapak. Betul kan? Arisan Zoom. Sama Pak Arief juga Zoom nih kita hari ini ya. Ini saatnya kita menunjukkan kepada semua pihak bahwa ke depan, apakah itu pemilu, apakah itu pilkada, sudah saatnya menggunakan teknologi digital. Silakan dinikmati. Ada kejutan lain soalnya. Kan lagi berkomunikasi. Nah, ada Prof. Henry. Apa kabar? Pak. Baik, sehat-sehat ya. Oh ya Pak, silakan. Ini loh Pak, lagi pengen. Nggak apa-apa Pak. Tapi Pak, biasanya Gilang ini kalau memberikan kursi diganti dengan pertanyaan loh Pak, biasanya. Karena kan juga rebutan kursi. Oh iya benar juga ya. Benar. Benar juga. Saya bagian dari yang rebut. Bagian dari perebutan kursi ya. Tapi tadi Gilang biasanya ada ini loh, pertanyaan-pertanyaan sebagai ini loh, sebagai SJW. Waduh. Enggak ya? Iya. Sebagai perwakilan netizen gitu kan. Ini Pak, ini kan mumpung Kominfo. Saya penasaran nih Pak, tadi kan Pak Arief udah ngasih tahu soal teknis pilkada tuh. Kalau dilakukan seperti biasa kita datang ke TPS. Ada kemungkinan nggak Pak dibikin pilkada tuh online? Justru ini. Kayak sekolah. Justru begini, ini sebenarnya yang namanya teknologi itu kan sangat memungkinkan. Tapi yang menghambat itu kan persepsi dan kultur masyarakat, termasuk juga kultur para elit. Yang tidak siap dengan digital dengan perubahan digital ya. Yang sifatnya seperti itu. Karena apa? Karena banyak orang itu melihat bahwa yang namanya sesuatu itu harus terlihat. Ada yang tangible gitu ya. Ada fisiknya. Mereka baru percaya kalau ada fisiknya, ada kertasnya dan sebagainya. Padahal di dunia digital itu jauh lebih aman dan lebih, kalau ada penyimpangan itu pasti akan ketahuan karena ada log-lognya semua. Semua ada log, ada jejak digitalnya. Termasuk yang dukung juga nggak ketahuan siapa ada apa enggak ya Pak orangnya sebenarnya ya. Ini gara-gara COVID kan semuanya sekarang sudah mulai terbiasa dengan digital. Mak-mak aja ketemu sama teman-temannya pakai Zoom. Betul gitu kan? Arisan Zoom. Sama Pak Arief juga Zoom nih kita hari ini ya. Ini saatnya kita menunjukkan kepada semua pihak bahwa ke depan, apakah itu pemilu, apakah itu pilkada, sudah saatnya menggunakan teknologi digital. Dan Kominfo mulai tahun 2023 insya Allah seluruh Indonesia akan siap.
permasalahan siap atau nggak siap, sebenarnya kan harus tetap ada sanksi, tetap harus ada ini ya Pak ya, untuk memastikan bahwa ya pelanggarannya tidak akan terjadi. Bahkan tadi soal masalah stempel, masalah cap, mewakili siapa itu aja masih jadi kekhawatiran gitu. Jadi seperti pertanyaan tadi Mas Gilang terkait dengan persoalan abuse of power, potensi dilakukan oleh calon yang petahana, maka di ketentuan undang-undang pilkada ini sudah diatur sanksinya. Ada sanksi administrasi, ada sanksi pidana. Jadi bisa kena sanksi pidana dan administrasi. Sanksi administrasi paling tinggi adalah bisa diskualifikasi. Wah, manakala terpenuhi unsur-unsur pelanggaran itu. Jadi di undang-undang diatur gubernur, bupati, wali kota dilarang membuat kebijakan, tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon itu. Itu bisa kena pidana dan bisa kena sanksi administrasi diskualifikasi. Dan correct me if I'm wrong, kalau tidak salah ini hampir 80% lebih calonnya adalah petahana. Ya, dari 270 daerah ini, data kami yang berpotensi menjadi calon petahana sekitar ada 200-an lebih. Ada 214 atau 220. Ya, saya kira ini yang harus hati-hati. Hati-hatinya kenapa Pak? Karena diuntungkan. Petahana untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya. Kita harus fair dalam berpolitik dan berpilkada. Saya kira masyarakat juga sudah cerdas dan pintar. Jadi ya kompetisi yang sehat, adu visi dan misi bagi yang petahana maupun bagi yang pendatang baru. Gitu. Ada ruang-ruang kampanye, silakan kampanye digunakan. Apakah nanti kampanye mau pakai media daring semuanya? Ya, seperti tadi yang Prof bilang ya. Aturan lebih lanjut dari KPU. Tapi sementara ini memang KPU masih membuka ruang kampanye-kampanye masih yang konvensional di samping yang daring. Itu masih dibuka. Yang konvensional masih dibuka. Tentu yang konvensional masih dibuka dengan mekanisme protokol COVID harus diterapkan. Batasan peserta dan sebagainya. Jaga jarak, pakai masker. Tetap akan menjadi ini. Tetap menjadi tantangan ya Pak ya? Iya. Ini menjadi berat, kan begini. Dulu kalau namanya pilkada atau pemilu, itu kerjaan kita semua, KPU, Bawas maupun juga pemerintah adalah menyampaikan yang namanya voters education, ya, pendidikan pada pemilih tentang makna demokrasi dan sebagainya. Yang kedua adalah electorate information, yaitu gimana memilihnya, gimana ngitungnya, gitu kan. Sekarang tambah lagi yang terkait dengan health literacy, karena kita terkait dengan pandemik, kan. Jadi Bawaslu tugasnya tambah. Tugasnya tambah. Mengawasi elektoral dan non elektoral. KPU juga tugasnya tambah. Pak Arief makin pusing ya. Mudah-mudahan gajinya tambah. Sama kalau gitu ya. Dan juga definisi aman di pilkada sekarang tentunya akan berbeda dengan definisi amannya itu dulu. Kalau pilkada atau pemilu yang lalu, definisi aman kan yang penting jangan ada gangguan pada saat pelaksanaan setiap proses pilkada, itu dikatakan aman. Tetapi sekarang amannya itu nambah, Pak. Jangan sampai ada klaster baru. Sampai ada klaster baru. Jadi amannya aman dari sisi stabilitas keamanan. Nah, makanya lalu komunikasinya juga tambah dari sisi kesehatan. Pak Imran ngomongin jangan sampai ada klaster baru. Tadi saya ngintip Pak Arief langsung menelan lu dari kayaknya gitu ya Pak. Ya, tanggung jawab besar banget nih Pak. Pundak kiri kanan kalau bisa minjem pundak orang lain juga nih Pak. Tapi gimana lagi-lagi saya balikin lagi nih ke Pak Arief gitu. PR-nya KPU pasti nambah. Versi amannya aja Kemendagri udah bilang nih versi amannya beda loh Pak Arief. Iya. Dulu kan orang bicara pemilihan kepala daerah itu harus aman, itu salah satu ukurannya adalah tidak ada konflik. Ya, tidak ada konflik. Kalau sekarang aman itu sebagaimana saya sebutkan tadi ditambahkan dengan 2, sehat dan selamat. Itulah mengapa KPU mengajukan tambahan anggaran untuk mendukung kesehatan. Itu memberi vitamin, melakukan tes, ya, ada rapid test, ada swab test, kemudian selamat. Selamat itu ya harus pakai masker, pakai face shield, hand sanitizer, sarung tangan. Jadi 2 hal ini kemudian saya selalu tekankan agar diimplementasikan di setiap tahapan. KPU sekarang sedang menyiapkan e-rekap. Nah, Prof. Henry mungkin, Prof. Henry ini guru saya, jadi saya nggak boleh bicara banyak-banyak kalau soal teknologi. Gitu ya. Jadi Prof. Henry mungkin nanti bisa mendorong di dalam regulasi itu agar dibunyikan secara jelas, secara eksplisit, diperkenankan menggunakan e-rekap untuk menjadi data resmi penetapan hasil pemilu. Nah, sampai dengan hari ini Undang-Undang Pemilu
itu menyatakan hasil penetapan hasil pemilu itu berdasarkan rekap data manual yang dibikin berita acara di tiap level begitu. Tetapi untuk pemilihan kepala daerah dia disebut agak longgar. Jadi KPU dapat menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan pemilihan kepala daerah. Nah, ruang inilah sebetulnya yang kita masuk agar dimulai dari Pilkada 2020 sudah bisa digunakan e-rekap. Jadi nanti begitu teman-teman di TPS selesai melakukan penghitungan, mencatat di dalam formulir C1 plano yang besar itu di-capture, lalu dikirim ke pusat data. Nah, data itulah yang kemudian digunakan untuk menjadi bahan menetapkan di kecamatan, menetapkan di kabupaten, karena data itu bisa langsung terurai di tiap level, termasuk menjadi salinan resmi. Nah, itu harus ditetapkan salinan resmi bagi peserta pemilu. Jadi pemilu kita nanti akan ramah lingkungan, selain cepat ya, menghindari konflik, cepat dan ramah lingkungan, karena tidak perlu produksi kertas yang berjuta-juta lembar itu untuk formulir, bikin salinan dan segala macam. Jadi jangan terjebak dengan kemudahan tadi calon potensi pertahanannya lebih banyak ya. Kalau misalnya kayak saya mengutip Pak Tito nih mengatakan bahwa ini justru momen kalau memang kepala daerahnya tidak sanggup menghadapi pandemi ya ini salah satu caranya untuk tergiur juga money politik di saat kondisi ekonomi gini, kemudian ya tergiur dengan money politik. Dan tapi untuk orang untuk para pemilih yang dengan sengaja tidak memanfaatkan hak pilihnya ada sanksi pidana berarti Pak? Sanksi pidana ini ke Pak Arief ya. Ada sanksi berarti kalau supaya Gilang tidak mundur nih. Iya, siapa tahu kelamaan gitu nunggu ya. Kalau sengaja Pak, sengaja nggak datang, nggak nyoblos. Enggak, karena memilih di Indonesia itu dinyatakan sebagai hak, bukan sebagai kewajiban. Beberapa negara mengatur memilih itu sebagai kewajiban, gitu ya. Jadi kalau dia tidak menjalankan kewajibannya, maka dia kena penalti, ya. Tetapi di Indonesia memilih itu bagian dari hak. Jadi dia boleh menggunakan, dia boleh tidak menggunakan. Tapi saya selalu berpesan, kalau ingin yang terbaik, maka Anda orang-orang baik harus gunakan hak pilih Anda. Ini sebelum pada pamitan karena Nitya janjinya tidak terlalu malam. Pak Arief, berarti targetnya berapa untuk peserta Pilkada 2020 ini? Target kita masih 77,5% ya, sama dengan pemilu sebelumnya. Oke, meski di tengah pandemi ya Pak, tetap harus optimistis berarti? Iya, loh jangan-jangan di tengah pandemi ini semua orang ingin membuktikan, penyelenggara pemilu ingin membuktikan kami bisa membuat fondasi penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi. Jadi suatu saat negeri ini menghadapi pandemi atau bencana semacam ini kita sudah siap. Jangan-jangan pemilihnya, pesertanya juga ingin membuktikan bahwa di tengah pandemi kami bisa memilih pemimpin yang terbaik. Nah, metode baru gitu ya. Saya mau tanya metode baru sama Prof. Tapi jangan pergi dulu ya Prof ya. Kalau yang 3 ini kayaknya udah mesti sibuk nih, udah mesti melanjutkan kegiatan lagi. Terima kasih sudah datang Pak Aban, Pak Imran. Pak Arief, makasih udah gabung. Jangan malam dulu ya, habis ini ya. Terima kasih Pak Arief. Terus jaga kesehatan untuk menjaga bagaimana pesta demokrasi kita nanti berjalan dengan baik. Saya tunggu janjinya tadi ramah lingkungan dan recap tadi ya, gitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Imran, terima kasih Pak Aban, terima kasih. Infrastrukturnya sudah ada, begitu. Teknologinya sebenarnya juga ada. Belum kan kultur tadi. Betul. Kultur kepercayaan. Karena problem utama negeri ini adalah mengenai trust. Trust itu jangankan pakai teknologi yang tidak kelihatan, pakai kertas yang jelas-jelas ada tanda tangannya semua orang, dan disaksikan dari tahap ke tahap aja muncul ketidakpercayaan. Nitya sih senang sih Prof tadi Pak Arief udah bilang akan ada satu perubahan baru gitu, ada e-recap. Tapi tadi curi-curi ngelihat Prof kayaknya gini, kenapa sih nggak sekalian e-vote aja? Kan dari awal jadi satu, jadi align gitu ya Prof. Mungkin untuk wilayah-wilayah tertentu ya itu siap saja. Infrastrukturnya sudah ada, begitu. Teknologinya sebenarnya juga ada. Belum kan kultur tadi. Betul. Kultur kepercayaan dan sebagainya. Karena problem utama negeri ini adalah mengenai trust. Ya. Trust itu jangankan pakai teknologi yang tidak kelihatan, pakai kertas yang jelas-jelas ada tanda tangannya semua orang, dan disaksikan dari tahap ke tahap aja muncul ketidakpercayaan. Nah ini sebenarnya COVID ini sebenarnya kan
bisa mempercepat mau tidak mau orang terpaksa harus menggunakan teknologi. Begitu pula dalam konteks politik. Ini sebenarnya kalau memang kita betul-betul ingin menjaga kesehatan, kalau ada pandemi kayak gini, ya sudah e-voting. Apa tuh Pak bisa siap tuh e-voting kira-kira? Kalau misalnya ya kita harus mulai dengan kelompok-kelompok kecil. Misalnya di desa-desa di kota-kota itu kalau kan ada kan mas sekarang ini masih kades ya, pilihan desa itu pakai voting lah atau pilkada sebenarnya. Atau udah pernah ngajuin Pak? Langsung aja e-voting nih ke KPU. Tadi problemnya itu masalahnya adalah satu, regulasinya memang belum seperti itu. Ya, regulasinya belum. Kedua, masih ada kekhawatiran mengenai trust tadi. Makanya lalu regulasi itu ngikutin itu. Balik lagi ke trust tadi Pak ya? Iya. Tapi ini Pak, nih pilkada, kampanye selalu identik kayak yang kemarin-kemarin udah ya. Identik dengan penyebaran berita hoax. Ya nggak? Yang nggak bisa kita bendung, nggak bisa ini bener apa enggak sih nih? Ya. Apalagi kalau sekarang nih yang udah semana-mana digital. Ya? Iya, paling lebih-lebih mungkin. Gimana tuh Pak? Apakah udah ada preventif dari sekarang atau mungkin udah ada yang kesaring, udah ada yang ketemu hoax nih hoax itu sebenarnya kan seringkali sangat relatif antar individu ya. Ada percaya hoax, saya enggak. Iya, jadi problemnya adalah pada di masyarakat sendiri, di individu. Semakin dia memiliki kemampuan untuk menyaring dan juga berpikir logik, sebenarnya tidak akan percaya dengan hoax. Karena hoax itu biasanya satu, bikin orang khawatir berlebihan. Atau reaktif, berharap berlebihan. Atau sesuatu yang menyentuh berlebihan. Kadang-kadang kan memang gitu kan. Nah, kalau mau supaya tidak kena hoax ya, kita harus mengklarifikasi media yang kita pakai, yang kita baca atau kita gunakan itu betul-betul media yang punya kredibilitas, punya reputasi. Nah, kalau yang dikirim-kirim di WA group, mohon maaf, itu lebih banyak yang tidak bisa kalau istilah bahasa agama tidak bisa tabayun, tidak bisa diklarifikasi. Kenapa para influencer diminta untuk kemudian membantu menggaungkan pilkada lewat media sosial dengan cara yang benar ya Pak ya? Ya itu influencer termasuk untuk supaya mengajak menggunakan hak-haknya juga. Jangan sampai, kan ini kalau dulu kan hak ini kan seringkali tidak digunakan karena tidak mau terlibat politik ya, golongan putih dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kan ada yang ketakutan dengan COVID-nya misalnya begitu, atau resikonya tinggi, ngapain kalau cuman milih seseorang yang kadang-kadang mereka juga belum tentu percaya dan sebagainya. Kadang ngaruh. Jadi lebih banyak sekarang ini menjadi lebih banyak persoalan dan lebih banyak tantangannya gara-gara COVID. Kalau yang sekarang yang bikin ramai menjelang pilkada ini apa aja Pak? Kalau Kominfo melihat? Kalau untuk pilkada masih jauh ya, masih, dan pilkada ini itu belum kan ada ya, masih kekhawatiran awal saja ya, masih jauh, dan pilkada itu kan masing-masing daerah ada ratusan daerah yang sehingga isu-isunya kan otomatis berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Mungkin yang masih agak cukup sensitif atau seksi itu pilkada ya DKI kan. Kalau DKI ini sangat seksi sekali. Atau kemarin tapi masih lama. Atau Solo kemarin karena ada tokoh-tokoh yang Solo karena terkait dengan atau Tangerang Selatan ada Gibran atau apa gitu ya. Yang terkait itu memang ya Solo, kemudian Tangerang Selatan, tapi tetap dia tiap-tiap daerah itu punya isu-isu yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau sekarang ini masih aja hoax itu masih terkait dengan pandemi COVID ini masih banyak. Betul. Ya. Tapi saya yakin memang selama masyarakat itu mudah share, kemudian suka dengan kultur ngerumpi, jelek-jelekin orang, hoax tidak akan selesai. Iya sih. Bisa nggak sih Pak sebenarnya kultur ini kemudian dimanfaatkan? Ini kan tadi dibilang lagi pandemi kan moment to change everything sebenarnya, dipaksa untuk berubah gitu. Ya semuanya itu bisa saja kita manfaatkan ya, karena kadang-kadang sesuatu yang positif juga seringkali disebarkan dengan cepat karena kultur tadi ya. Artinya sesuatu bisa saja kita manfaatkan. Itu pinter-pinternya kita gitu ya, memilih isu dan memilih pesan apa yang akan disampaikan. Nah ini tantangan bagi kita semua. Nyatanya banyak orang justru bisa menjadi terkenal di era digital ini kan juga memanfaatkan itu kan.
Betul. Jadi kalau tadi di awal termasuk produk-produk, Mbak. Termasuk produk ya. Termasuk kalau kita mau ini ya promosi ngopi ya. Iya benar. Iya mudah-mudahan sih produk-produk yang kemudian tidak dipolitisasi ya Pak ya. Kadang-kadang produk dipolitisasi menjadi cepat terkenal. Jadi menjadi langsung viral dia. Sehingga orang sengaja juga kadang-kadang itu. Gitu, ada motif-motif ekonomi lalu dikait-kaitkan dengan politik atau dikaitkan dengan agama. Padahal itu motifnya ekonomi gitu kan. Memang macam-macam sekarang. Apa ya nanti Kominfo kalau masih yang banyak yang begitu? Kalau Kominfo kan begini. Tadi kalau ada hoax itu pertama adalah mencoba untuk men-take down. Yang kedua kalau nggak bisa yang tadi belum selesai ya. Kalau nggak bisa karena dia ada di akun-akunnya media sosial milik aplikasi luar negeri, ya kita kasih contoh kepada publik bahwa ini hoax. Kita kasih apa ini? Tanda stempel hoax, stempel hoax. Bisa dicek di website kan ya. Dan kita sampaikan tentang mana hoax, mana tidak dan sebagainya. Itu bagian dari literasi tadi. Tapi memang literasi ini mau tidak mau sangat penting untuk meningkatkan masyarakat supaya tidak mudah untuk digoyang-goyang oleh informasi yang tidak jelas. Oke, saya pengen cepat saja Pak, menurut Prof Henry, apakah kita siap, apakah masyarakat kita siap untuk Pilkada 2020 dengan tadi potensi, banyak lah ya, potensi baik yang memang dihadapi secara offline tapi juga secara online yang juga harus diwaspadai. Saya ini orang yang selalu optimis. Jadi tetap termasuk bagian dari optimis dan husnuzon. Jadi ya siap, mau tidak mau siap. Nyatanya seperti sekarang. Sekarang coba Anda lihat, tadi saya katakan, ibu-ibu saja sudah bisa pada pakai Zoom, pakai pakai model-model langsung beradaptasi begitu ya. Mau nggak mau ya. Macam-macam. Dan sekarang meningkat yang namanya e-commerce itu meningkat 400%. Banget Pak. Ya, 400%. Seiring dengan menipisnya dompet ya Pak. Iya, dompetnya menipis, tapi e-commerce-nya naik. Gitu kan berarti apa? Orang jualan dengan teknologi pun sekarang sudah mulai Pak semakin banyak. Nah, itu menunjukkan bahwa orang Indonesia ini kreatif dan bisa menyesuaikan diri. Apakah itu COVID, apakah itu hal-hal sebenarnya kan gini. Yang namanya bahaya itu kan tiap hari ada, Mbak. Kita di tengah jalan situ juga bahaya. Tapi kita bisa menyesuaikan. Tapi kan tetap harus waspada. Waspada. Sama COVID juga bahaya, kita harus waspada. Saya kemana-mana juga bawa masker kan, sama saya juga kan gitu kan. Ini kan bagian dari kewaspadaan. Oke. Jadi Pilkada 2020 di akhir tahun ini bisa dilakukan. Asal apa? Asalnya tuh apa tuh Pak? Catatannya tuh kemudian apa? Aman tadi, aman offline online-nya itu loh. Pertama aman karena ini pandemi itu menjadi penting sekali karena itu terkait dengan masa depan Indonesia ya. Mungkin kalau 1-2 daerah pilkadanya katakanlah tidak terpilih lagi misalnya karena ada masalah, tapi kalau tetap masyarakat sehat itu kan pasti itu yang diharapkan. Karena ini apa gunanya kalau kita sekarang menjaga dengan PSBB dengan macam-macam, tiba-tiba di pilkada nanti terjadi klaster baru gitu kan, apa gunanya? Itu yang paling penting. Ya kemudian yang kedua adalah berlangsungnya demokrasi kita. Karena bagaimanapun juga itu pemilihan para kepala daerah, pemimpin-pemimpin Indonesia 5 tahunan. Ini juga suatu agenda yang tidak bisa kita abaikan sebagai agenda politik yang sangat penting. Karena kalau satu mundur, yang lain-lain juga bisa mundur. Oke. Jadi harus milih, harus bijak juga selama proses sampai Desember nanti. Kalau giliran buka handphone, buka media sosial, yang dilihat ya yang baik-baik ya Pak ya. Harus milih karena pilkada adalah tahapan-tahapan yang tidak pernah lepas dengan nanti pilpres dan sebagainya. Kan Pak Presiden dulu juga mulai dari pilkada kan. Berarti kan ini calon-calon presiden loh yang mau di pilkada ini. Ya calon ya. Calon-calon gubernur, calon presiden. Bisa. Ya, nunggu ada yang ngorder untuk bantuin kampanye aja saya mah. Oke, harus bersiap. Ini adalah suatu kondisi di mana kita harus menyesuaikan segala sesuatunya ya Pak ya. Untuk going digital adalah salah satu opsi yang terbaik melihat. Itu keharusan. Itu adalah keniscayaan ke depan bagaimanapun juga kita harus transformasi ke dunia digital di semua aspek termasuk politik. Tinggal bagaimana birokrasinya saja ya Pak. Tergantung dari regulasi dan kemudian birokrasi itu siap atau tidak.
Oke, harus Dan juga masyarakat. Dan juga masyarakat harus siap, tapi tetap harus waspada karena memanfaatkan haknya ini tetap harus memikirkan bagaimana jangka panjangnya nanti. Aman, versi aman Pilkada 2020 dalam keadaan pandemi yang harus diartikan dan dimaknainya dengan lebih mawas diri kali ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Makasih loh Prof sudah gabung. Tapi dihabisin dong kopinya, minumnya. Oh iya ini nih, kan kita saya kan coba nih. Masih hangat nih. Supaya hangat-hangat gini masih ngena sampai Kopi bener kok Pak, bukan hoax Pak kopinya. Pak. Kopi bener. Ini Arabica ini. Widih. Tebakannya oke. Mungkin tebakan siapa yang menang pilkada bisa ditanya juga bisa. Terima kasih loh Prof. Aduh, mudah-mudahan lancar pilkadanya semuanya. Amin. Semua sehat, semuanya bisa memberikan hak suaranya.